Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas sedikit tentang karya ilmiah, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah semester 1. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karakteristik karya ilmiah mengacu kepada teori, berdasarkan fakta, logis, objektif, sistematis, sahih atau valid, jelas, seksama, tuntas, bahasa baku, penulisan sesuai dengan aturan standar nasional dan internasional. Tujuan: sebagai warna, melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen, pemikir, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi warna transportasi pengetahuan antar sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam mengurangi suatu permasalahan, menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluas ilmu pengetahuan hasil penelitian. Fungsi: sebagai rujukan atau referensi dalam persiapan karya tulis atau kegiatan ilmiah, seperti seminar, melakukan penelitian, diskusi panel. Fungsi edukatif, yaitu sebagai sarana pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seorang dalam berbagai bidang ilmu. Karya ilmiah juga berfungsi menyebar luas perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat luas atau kelompok tertentu yang terkait. Manfaat: melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengenal kegiatan kepustakaan, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh keputusan intelektual, dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah, mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri, serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah.
mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karangan ilmiah dan unsur-unsurnya. Mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pengajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah. Mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan laporan praktek kerja lapangan, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai cara penyajian tabel, grafik, beserta petunjuk pembuatan tabel. Memahami dan menguasai pembuatan biografi atau daftar pustaka, summary atau ringkasan, abstrak atau intisari, dan glosary atau indeks. Sikap penulisan karya ilmiah, sikap ingin tahu, sikap kritis informasi, sikap terbuka, sikap objektif, sikap rela, sikap berani. Karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan ke massa secara populer pada media-media massa cetak, seperti majalah, koran, tabloid. Karakteristik karya ilmiah populer. Judul karangan ilmiah harus informatif, disajikan secara objektif dan mendalam, menggunakan bahasa populer, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan, penyajian fakta objektif. Penjelasan tentang suatu masalah didramatisasikan melalui suatu cerita. Penulis senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca seolah-olah melihat. Karya ilmiah terbagi menjadi 10. Makalah. Makalah merupakan naskah akademik yang sistematis dan utuh, yang berupa garis-garis besar mengenai suatu masalah tertentu, dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan tertentu, baik itu mengurangi pendapat, gagasan maupun pembahasan dalam rangka pencegahan masalah tertentu. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana. Tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didasarkan pada berbagai jenis argumen yang diungkapkan atau ditulis dalam bentuk karangan yang sengaja dibuat untuk mendapat penyelesaian program pendidikan pada tingkat pendidikan tertentu, sehingga penulis dapat layak dan berhak mendapatkan gelar sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni. Disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel usulan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipubliskan dalam jurnal bereputasi. Kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah, dengan penyajian data di lapangan atau keputusan yang bersifat empiris dan objektif. Esai. Esai sering juga disebut artikel, tulisan, atau komposisi. Dalam arti yang lebih luas, esai juga dipahami sebagai sebuah karangan. Laporan. Laporan ialah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung sarana-sarana untuk dilaksanakan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.